Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue di JS Team. Jadi di sini gue mau ngasih tahu kalau banyak banget kalau kalau ada salah satu rahasia yang benar-benar orang sekarang lupakan. Kalau rahasia ini adalah sumber rezekinya. Kalian tahu itu apa? Benar sekali. Sedekah. Tahu nggak? Kalau sedekah itu banyak banget manfaatnya. Salah satunya adalah membuka pintu rezeki. Percaya atau nggak percaya, nggak ada yang miskin karena sedekah. Menyumbangkan harta dengan ikhlas malah membuat kita kaya. Dan belajarlah dari kisah-kisah orang yang lahir sebelum kalian. Udah banyak banget kisahnya. Salah satunya adalah tentang seseorang bernama Alfian. Ia menyumbangkan uang sebesar 10.000. Apa yang dia dapat? Dia dapat motor. Dia berangkat sekolah. Dia biasanya berangkat naik angkot. Ketika di sekolah, dia dihampiri oleh seorang anak kecil yang sepertinya anak kecil itu seumuran anak SD. Dan anak kecil itu meminta kepada Alfian yang hanya punya uang 10.000, tanpa pikir panjang dia kasih uang itu 10.000. Padahal dia tahu konsekuensinya kalau dia bakal jalan kaki pulang sekolah. Tapi dia malah ngasih uang 10.000 itu yang dia punya ke anak kecil tadi. Dan kalian tahu, esok harinya dia diberikan motor oleh ayah. Kalian tahu rezeki itu di mana? Dan mungkin orang bakal mikir kalau ini cuma keberuntungan aja dan ayahnya lagi mampu gitu. Enggak gitu konsep. Kalian pasti punya Tuhan yang ngelihat kalian ini ikhlas atau enggak. Kalian ini suka membantu orang kecil atau enggak. Seberapa besar keikhlasan kalian? Seberapa besar kalian mau membantu orang lain? Dan dari kisah-kisah sebelumnya juga banyak banget kalau orang yang suka bersedekah, orang yang membantu orang lain, yang menyumbangkan sedikit hartanya untuk orang lain, itu nggak ada yang miskin, malah jadi kaya. Itu udah banyak banget dari zaman dulu orang yang miskin karena menyumbangkan harta. Ini yang kalian harus ingat ya teman-teman, sedekah itu menambah kaya. Ada seseorang, kita sebutnya namanya Fulan. Iya, suatu ketika ia pergi ke pasar untuk menjual kapuk itu, yang biasanya dia mendapatkan 20.000 sehari. Itu pun untuk makan lalu habis. Sampai suatu ketika dia bertemu dengan dua orang yang sedang bertengkar. Pembelinya ini nggak mau bayar. Intinya mereka bertengkar gitu karena masalah nggak mau bayar ini. Dan akhirnya si Fulan datang kepada kedua orang itu dan penjualnya bercerita bla 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 bla. Akhirnya si Fulan tanpa pikir panjang ia memberikan 20.000 tersebut untuk membayar barang tersebut. Padahal dia tahu konsekuensinya. Kalau dia habiskan 20.000 itu, nggak akan bisa makan untuk hari itu. Dia kembali tanpa membawa apa-apa. Lalu ditanya dengan istrinya, mana makanannya Fulan? Si Fulan menceritakan apa yang terjadi di pasar. Kata istrinya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mereka tahu, sedekah walaupun kecil, karena kita akan kembali. Apalagi si Fulan memberhentikan kedua orang yang bertengkar tersebut. Dan mereka percaya kalau uang mereka akan tergantikan. Sampai akhirnya si Fulan kebingungan. Mereka makan apa untuk hari ini? Lalu terpikirkan bahwa ada kapuk yang bekas-bekas di lantai itu yang jatuh-jatuhan. Itu yang ada yang kapuk kotor, ada yang kapur bekas tanah segala macam. Itu mereka kumpulkan. Lalu mereka akan jual lagi ke pasar, berharap dia mendapat uang dari kapuk kotor tersebut. Akhirnya si Fulan ke pasar dan menunggu berjam-jam, tapi tidak ada yang beli karena kapuk itu kotor. Lalu dia kembali. Di tengah-tengah perjalanan, si Fulan menemukan seorang pedagang ikan yang sedang menjual ikan jelek lah istilahnya. Ikannya itu tidak laku juga, sama seperti Fulan. Dan akhirnya karena si Fulan ini mau tidak mau, si Fulan membeli ikan tersebut dengan kapuknya demi mendapat makanan. Si penjual ikan ini pun mau untuk ditukarkan dengan kapuknya. Akhirnya si Fulan senang. Dia kembali ke rumah bercerita kepada istrinya bahwa dia mendapatkan ikan. Setelah ikan itu dibeli, kalian tahu ditemukan mutiara yang bisa dijual dengan harga mahal. Si Fulan pun akhirnya pergi lagi ke pasar ke tempat penjual mutiara. Hei Fulan, ini saya punya mutiara. Berapa kira-kira kalau dijual? Si Wulan terkejut karena mutiara ini mutiara spesial yang jarang banget ada. Dan akhirnya lakulah itu dengan harga mahal sekali. Wah, dia kembali dengan senang. Dia jadi orang kaya. Tapi dia juga tidak lupa memikirkan tentang orang fakir miskinnya. Dia juga menyumbangkan setengahnya kepada fakir miskin. Kesimpulannya adalah bersedekahlah, karena itu adalah sumber rezeki. Dan orang kebanyakan malah ya kayak cuek ngelihat orang pakaiannya lusuh, padahal itu kesempatan loh, kesempatan. Sungguh orang yang beruntung adalah orang yang paham mengenai sedekah. Padahal yang membuat kita kaya itu adalah sedekah. Seberapa ikhlas kita untuk membantu orang lain. Inilah saatnya, sebelum terlambat, mulailah sedekah sekecil apapun itu. Ingat ya teman-teman,
Kalau sedekah itu membuka pintu rezeki, jangan takut. Jangan takut miskin, jangan takut uang kalian habis. Teruslah berusaha buat bersedekah dengan ikhlas. Insya Allah kalian akan kembali, bahkan lebih, diganti 10 kali lipatnya. Percaya nggak percaya? Coba deh, coba dulu di rumah, infakkan uang berapapun itu, dan lihat 1 minggu atau 1 bulan ke depan tergantikan gak uang itu.